Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial dasar Affinity Designer singkat. Ya, oke. Yang pertama di sini kita akan membuat dokumen baru. Caranya klik File, lalu klik New. Di sini ada pilihan untuk membuat dokumen baru. Ini untuk present. Ini sudah banyak disediakan. Ini untuk present saya sendiri. Ini ada Instagram, Shutterstock, Graphics Rebel, dan lain sebagainya. Dan di sini untuk print, ready, ada foto, web, image, dan texture. Di sini saya akan custom sendiri. Saya akan pakai untuk ukuran Instagram segini 1080p 1080p. Ini untuk tinggi sama lebar. DPI document unit ini bisa diganti mm cm bisa. Orientation ini kalian bisa langsung centang untuk langsung bikin artboardnya. Lalu yang penting-penting aja ini nggak perlu, sisanya biarin, lalu tinggal kita create. Ini adalah artboard kita, artboard 1. Untuk menambah artboard, kita bisa masuk ke tool sini, artboard tool, insert artboard. Lalu ada artboard baru, insert lagi, ada artboard baru, insert lagi, ada lagi, dan seterusnya. Ini move tool, seperti biasa ini move tool untuk ya untuk pindah-pindah seperti ini, untuk menyeleksi juga ya. Ini artboard tool sudah kita bahas tadi untuk bikin artboard. Insert ya kan langsung ada artboard dengan ukuran yang sama, atau kita bisa bikin sendiri seperti ini. Jadi terserah. Ini ada node tool, ini untuk mengedit kurvanya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kita bikin rectangle tool dulu. Kita bikin kotak. Ini untuk membuat kotak di sini rectangle tool. Ini untuk ellipse tool. Ini rounded rectangle tool. Dan ini ada square star tool. Ini ada banyak sebenarnya, ada banyak di sini. Dan semua yang ada di sini itu bisa diedit lagi gitu ya. Bisa diedit lagi. Contohnya seperti cloud tool ya. Kita bikin cloud tool. Nah, ini itu bisa kita tambah dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini bisa diatur. Dan semua objek yang ada di sini bisa diatur seperti itu. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Kita contohkan ini aja yang sudah ada. Kita akan edit nodelnya. Ini kalau kita edit seperti ini itu nggak bisa, nggak akan bisa. Ini sama seperti Corel Draw, nggak akan bisa kita edit ya, nggak akan bisa kita edit kecuali ini untuk membuat efek seperti itu. Ini sama seperti Corel Draw, kita harus convert to Corpus dulu, ya kan? Kalau sudah baru bisa diedit menggunakan nodal tool. Ini adalah untuk mengatur si nodelnya seperti ini. Nah, kurva-kurvanya seperti itu. Lalu kalau kita klik di bawahnya ini ada point transfer tool, tapi ini jangan digunakan, kita nggak perlu aja, kita skip. Dan yang paling penting di sini adalah corner tool. Oke, yang pertama untuk mencontohkannya kita perlu rectangle tool. Sini aja, buat rectangle tool seperti ini. Agar presisi kalian bisa klik aja shift ya, klik shift. Kalau ditambah kontrol dia akan ke tengah. Shift aja seperti ini. Kalau kontrol ke tengah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa membuatnya menjadi corner tool dengan sangat-sangat mudah sekali. Dengan corner tool ini saya sering sekali menggunakan tool ini. Kalian bisa pilih bagaimana, mau bagian ini aja bisa, bagian ini aja, atau mau semuanya tinggal seleksi semuanya dan bisa jadi rounded dengan sangat mudah sekali. Lanjut ke bawah, di sini ada contour tool. Ini jarang saya pakai, cuman ini fungsinya untuk membuat kontur seperti ini. Jadi objek ini bukan outline ya, ini bukan outline, ini objek biasa. Jadi kalau kita klik convert to purpose seperti ini,
dia akan jadi objek biasa, bukan itu outline. Oke. Lanjut, di sini ada pen tool. Pen tool ini ya biasa untuk bikin garis seperti ini. Jadi kita klik tahan, kita bisa atur lengkungannya, lepas, klik tahan, lepas, klik tahan, lepas, klik tahan, lepas, seperti ini. Untuk mematikan si garisnya ini menggunakan shift, kita klik shift, dia akan mati. Bisa jadi seperti ini, nggak akan lansip. Kalau nggak kan jadi seperti ini. Ya, kita nggak mau seperti ini. Caranya ya kita matikan dengan cara klik shift, kita klik di sini ya, klik kanan, jebret. Nah, seperti ini. Klik kiri ya. Kita ulangi, klik kiri, kita tahan shift, klik kiri, dan jadi. Nah, lanjut ada pensil tuh. Ini pensil tuh ya biasa untuk kita bikin gambar seperti ini. Ada vector brush tool, ini sama juga untuk bikin gambar, kita nggak perlu jelaskan aja terlalu lama nanti. Yang paling penting di sini ada fill tool, ini untuk membuat gradasi. Contohnya ini, kita bisa tarik seperti ini kan, jadi gradasi. Cara mengubah warnanya di sini ada di lingkaran ini. Kita klik aja lingkarannya, kita bisa langsung ubah di sini ya, atau kita bisa ubah di bagian atas ini ya. Ininya mau diubah apa, ini warna hijau mungkin ininya ya, kita ubah warna biru mungkin, dan selesai. Tuh, kok jadi begini. Nah, selesai. Untuk menghilangkannya kita bisa langsung ubah seperti ini, akan hilang. Lanjut ke bawah ada transparan tool, ini untuk membuat transparan tool. Tapi hati-hati, ini setahu saya transparan tool ini akan membuat objeknya jadi bitmap kayaknya sih ya. Lalu di bawahnya lagi ada image tool, ini untuk import foto. Import foto seperti ini contohnya, maka fotonya akan masuk sini, tapi kita mau masukin di mana dulu. Misal di sini kita klik, ya akan masuk. Saya jarang sekali pakai ini, kalau saya biasanya langsung drag and drop aja, nggak perlu seperti ini. Jarang sekali saya pakai sih, bahkan nggak pernah. Lalu di sini ada vector crop tool, ini untuk nge-crop vektor. Contohnya kita buat objek baru aja seperti ini, kita potong. Nah, ini bisa juga untuk memotong foto ya. Misal tadi ini kita open, taruh sini, ini bisa juga kita potong menggunakan ini. Misal kita baru bikin sketsa, terus kertasnya terlalu gede, kita bisa potong pakai ini biar gampang ya ditirunya. Saya rectangle tool ini sudah saya jelaskan. Ellipse tool untuk membuat lingkaran ya, umum lah biasa. Rounded rectangle tool ini yang rounded, disediakan yang rounded ini untuk mengatur roundednya. Ini roundednya lebih rapi teman-teman, lebih rapi menurut saya daripada menggunakan corner. Ini roundednya ini lebih rapi. Maksud saya rapi di sini adalah si ininya, model-modelnya. Oke, lanjut sini ada artistic text tool, ini untuk membuat teks ya seperti ini. Ini contoh teksnya. Kita klik agar teksnya bisa diedit. Ini kan nggak akan bisa diedit sampai kapanpun karena ini masih bentuk teks. Gimana caranya biar teksnya bisa diedit? Caranya ada dengan cara klik kanan. Di sini convert to purpose, ini sama seperti Corel Draw, baru bisa diedit. Belum bisa, udah bisa ternyata. Kita klik 2 kali. Nah,
Kenapa seperti itu? Karena ini masih di grup. Klik kanan aja, kita ungroup all, maka dia langsung bisa diedit seperti itu. Nah, oke, langsung ke bawah lagi. Di sini ada color pixel. Ini untuk airdrop ya, contohnya seperti ini. Kita klik, kita masukkan sini, langsung berubah warnanya. Ini adalah view tool. Ini untuk view, ini jarang sekali saya pakai. Kalau saya itu biasanya di scrollnya ini, saya nggak tahu namanya, di scrollnya di mouse kita klik aja, ya bisa nge-view dengan lebih mudah, lebih gampang. Geser di sini ada yang namanya color. Ini mungkin tampilannya beda sama teman-teman ya, karena ini udah saya edit. Ya sudah, kita reset dulu sebentar. Saya lupa tadi ya. Nah, teman-teman pasti dulu waktu pertama kali buka pasti seperti ini. Cuman ini mempersusah karena apa sih ya namanya? Saya punya ini layar itu kecil. Laptop saya layarnya kecil, jadi mempersusah. Jadi untuk biar lebih gampang, ini yang nggak penting, ini kita buang aja. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk color. Jadi sistem colornya ini seperti ini. Ini yang kotak ini, yang bulat ini udah pasti adalah fill toolnya. Di belakang ini adalah si outline, warna outline-nya. Cara menggantinya adalah kita klik ini di bagian sini, kita klik, nah akan langsung ganti. Kita tinggal masukin warna outline-nya. Ini karena kecil banget, jadi nggak kelihatan. Cara membesarkannya ada di stroke sini, klik stroke, lalu kita perbesar stroke-nya. Ini untuk cap-nya. Ini berguna kalau akan terlihat kalau kita bikin garis, misal seperti ini. Cap itu bagian sininya. Jadi kalau kita pilih ini, dia akan jadi seperti ini. Kita pilih ini, jadi seperti ini. Kita pilih ini, jadi begini. Ini join ini kalau dia di persimpangan seperti ini, apa sih namanya, akan terlihat. Kita kasih contoh. Oh enggak, ini udah di rounded ya, ini udah di rounded. Jangan di rounded dulu. Coba. Nah, akan terlihat seperti ini. Lancip-lancip semua. Atau seperti ini, atau seperti ini. Ini alik ini letak si outline-nya mau di mana. Ini di antara, di luar ada, di dalam ada. Kalau ini full di dalam, kalau ini full di luar. Nah, ini apa? Militer ini kayak gimana ya? Contohkan dulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita pilih militer join. Nah, sebentar. Ini kita kurangi dulu jadi 1. Nah, kalau kita kurangi jadi 1 seperti ini, dia akan jadi seperti ini, ya kan? Ini kalau saat kita kurangi jadi 1 jadi seperti ini. Ini biasanya jadi masalah. Kita kepengen dia joinnya ini jadi ini filter, jadi lancip. Tapi kok jadi seperti ini? Ini kenapa kok seperti ini? Nah, ini biasanya karena filternya ini kurang. Kita tambahin jadi bisa. Gitu. Ini scale with object ini adalah agar ketika kita perbesar dan kita perkecil objeknya, si outline-nya itu ukurannya tetap sama. Kalau ini kita tarik nih, ini aja. Kalau kita tarik seperti ini, dia
outline-nya akan langsung membesar seperti ini. Kita perkecil, outline-nya membesar. Kalau kita perbesar, outline-nya akan semakin mengecil. Jadi gitu, akan semakin kecil sih outline-nya. Nah, gimana caranya biar dia tetap imbang? Jadi kita perbesar, kita perkecil, ukurannya akan tetap imbang gitu ya. Caranya dengan cara scale with object. Jadi dia nggak akan berubah-ubah. Ya, ukurannya udah segini, kita perkecil pun dia akan tetap segitu aja. Nah, tetap segini aja. Ini penting sekali, penting sekali. Lalu di bawahnya stroke lagi di sini ada yang namanya, oh di bawah, di atas dulu. Di sini ada namanya dash line. Ini untuk membuat kayak garis putus-putus gitu ya. Contoh seperti ini. Nah, ini garisnya seperti ini. Kalau ini terlalu mepet gitu ya, caranya tinggal dashnya kita ubah. Di sini kita ubah jadi 2, maka jadi luas ya jaraknya. Kalau yang di belakang ini agar kita coba. Nah, untuk si dashnya ini jadi lebih panjang. Di sini ada tekstur line style. Ini dia itu akan mengikuti ini brush. Nah, setahu saya ya, dia akan ngikutin brushnya. Oke, cukup untuk stroke ya. Kita yang penting-penting aja, ini nggak perlu. Layer, ini layer ya seperti fungsinya sama. Nah, ada satu tool di CorelDRAW yang beda banget ya kalau di Affinity. Kalau kalian ingat ada yang namanya tool power clip. Iya, power clip. Nah, kalau di sini sistem power clipnya itu dengan cara memasukkannya ke bawah itu layarnya. Contohnya ini. Nah, kita tarik dulu biar jelas. Ini kita kepengen masukin ke dalam, maka kita harus memasukkan sekali ini ke bawah seperti ini. Nah, baru bisa ya. Jadi ke power clip. Kalau tidak, ini di luar, ya dia akan di luar. Ini salah, ini belum di luar. Nah, akan di luar seperti ini. Kalau mau di power clip ke dalam, harus lewat sini. Mungkin ada cara lain, cuma saya belum tahu. Karena sebenarnya saya juga masih belajar. Oke, saya akan share yang saya tahu aja. Oke, seperti itu. Lalu transform ini standar ya, semua kalian harusnya tahu. Ini untuk max layer, adjustment, layer effect ini nggak perlu. Jadi layer, tambahin layer, pixel layer, dan ini untuk graph layer. Ada satu yang penting, efek ya, ini efek penting. Beberapa kali saya menggunakan efek di dalam begini. Kalau kita kepengen bikin sebuah bayangan, misal outer shadow, ini bisa kita atur seperti ini. Ini untuk bayangan, atur radiusnya besar. Ini saya sering pakai juga untuk membuat bayangan. Nah, seperti ini. Yang satu sini ada caution tour juga ini, dan banyak efek-efek di sini kalian bisa coba. Oke, udah. Kita masuk ke bagian atas. Ini ada yang namanya designer persona. Ini designer. Ini adalah pixel persona untuk edit bitmap atau untuk edit raster atau edit foto. Di sini ada. Ini memang uniknya Affinity memang seperti ini. Tapi kita nggak akan bahas ini. Ini ada export persona, ini untuk nge-export. Kalau kalian ingin nge-export banyak file dalam satu waktu, jadi langsung export semuanya. Di sini bisa untuk ngatur filenya mau apa aja dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Kita nggak akan bahas panjang yang ini. Kembali ke sini. Ini adalah untuk sebentar, perbesar.
saya nggak tahu ini apa. Ini untuk pixel view. Jadi mana ini kita kepengen lihat ini kalau pixel gimana ya, kita coba klik. Nah, ini bro, pixel view mode. Oh, retina pixel view dan outline view mode untuk ngeliatin ininya, retinanya pixel view. Saya nggak ngerti ini apa. Sebentar, selanjutnya ini adalah range. Ini untuk atas bawah kita perlu warna yang lain untuk contoh. Nah seperti ini, kita kepengen ini di belakang, caranya tinggal ini klik satu kali, dia akan langsung masuk ke belakang. Saya mau ini di atas, tinggal klik ini satu kali, dia akan ke atas satu kali. Kalau pakai ini, dia akan langsung ke atas, paling atas ya. CF biar kelihatan, kita ganti seperti ini. Kalau ini warna hijau, kita pakai ini dan ke atas satu kali, betul. Ctrl Z. Kalau pakai ini langsung ke atas semuanya. Jadi sistemnya seperti itu. Ini untuk ke bawah. Oke. Cancel. Nah ini untuk ngeflip ya, nggak kelihatan lah mau ini lingkaran gitu kan. Ini untuk ngeflip kanan kiri, atas bawah, samping kiri, ini samping kanan. Ini alignment. Sini ada aturan pengaturannya. Yang sebenarnya di sini juga ada. Nah, alignment di sini. Ini lebih gampang. Ini untuk apa? Ini untuk membuat objek jadi di tengah. Contohnya seperti ini. Kita kepengen ini si objek ini jadi di tengah artboard. Maka kita biarkan dia di sini. Kita klik objeknya dan kita klik ini, dia akan langsung ke tengah. Kalau kita kepengen objeknya ada di dalam objek yang ini lingkaran, maka kita harus masukin ke dalam dulu. Biar apa? Biar nggak rusak. Kalau sudah di dalam sini, tinggal klik bagian objek utamanya, lalu klik background-nya, lalu kita geometri. Ini geometri di mana bang? Ini dia, saya tadi nggak ketemu. Kita klik aja dan kita klik, dia akan langsung di tengah. Harus ada di bagian dalam seperti ini. Kalau di luar seperti ini nggak akan bisa, dia akan rusak. Tetap bisa, tapi dia akan geser. Nah dia akan ikut geser. Jadi yang saya pengen adalah ini nggak ikut geser. Jadi tinggal kita masukin dia di dalam seperti ini. Oke lanjut, sini ada untuk kayak snapping gitu ya. Snapping. Ini portrait pixel arrangement. Move wall pixel. Saya jarang pakai ini. Saya biasanya pakai ini, snapping aja. Ini ada pengaturannya banyak sekali di sini. Kalian bisa pilih atur sesuai yang kalian butuhkan. Tapi saya cara menggunakan ini jujur aja, saya biasanya cuman aktifin ini aja cukup ya. Ini adalah untuk geometri, ini untuk ngetrim, untuk memotong objek dan sebagainya. Ini penting sekali. Contohnya seperti ini, kita kepengen memotong objek ini, maka ini harus di atas. Ini adalah objek yang untuk memotong, ini harus di atas. Kita klik ini dulu, baru klik ini dan kita pilih subtract. Dia akan potong, dia akan langsung hilang. Dia akan langsung hilang. Kalau kita nggak mau ini langsung hilang, kita harus duplicate. Caranya adalah Ctrl C F. Dia akan langsung aja dulu. Ctrl C plus F. Langsung kita seleksi. Caranya klik ini, klik Shift, tahan, lalu klik ini, lalu kita potong dengan subtract. Langsung terpotong seperti ini. Lalu selanjutnya untuk menggabungkan objeknya harus nempel. Nah seperti ini, harus bertumpukan seperti ini baru bisa. Seperti tadi, ini klik ini, shift, tahan, klik ini dan masukkan. Nah jadi oke. Lalu ganti warnanya biar jelas. Ini untuk mengambil bagian tengahnya ya, bagian sini di antara ini sama ini, jadi ini, dan semuanya akan langsung hilang. Nah langsung hilang.
Kalau nggak mau langsung hilang, ya berarti kayaknya harus duplicate juga. Ini juga harus duplicate juga. Ambil tengahnya, baru yang lainnya nggak akan hilang. Selanjutnya, ini untuk core, ini saya jarang sekali pakai. Kita coba. Oh, ini untuk menghilangkan yang ada di bagian tengahnya. Tapi saya jujur aja saya jarang sekali pakai. Kali ini untuk divide, ini divide untuk apa ini ya? Oh, membuat objeknya jadi sendiri-sendiri. Oh ya. Jadi ini kan awalnya kan, sebentar kita belum. Saya jarang pakai ini. Biasanya saya pakai ini untuk ngebenerin garis. Nanti saya jelaskan. Nah, ini sama ini kita select semuanya. Ini kan masih sendiri-sendiri ya. Kita pakai ini dia akan jadi terpisah jadi sendiri-sendiri. Keren sekali. Tadi saya bilang saya gunakan ini untuk memperbaiki garis. Jadi saya akan jelaskan. Jadi seperti ini. Beberapa kali saya mengalami seperti ini. Jadi ini udah nempel belum ya? Ini udah nempel apa belum ya? Saya nggak ngerti. Jadi biasanya saya langsung pakai ini. Jebret, dia akan langsung nempel seperti ini. Jadi saya tahu bahwa kalau kita klik ini langsung nempel. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, fungsi ini adalah misal kita punya kotak nih. Kita punya kotak. Bagus banget kotaknya ya. Tapi kita kepengen kotaknya bentuknya itu seperti ini. Nah, ini kalau kita kepengen letakin dia di tengah kan susah ya. Ini aduh ini gimana nih? Aduh gimana ya? Susah kan? Kalau kotak biasa seperti ini kan gampang ya kan, kita tinggal klik bagian sininya, kita tarik seperti ini, dia akan langsung ke tengah, gampang. Kalau ini kan waduh gimana bro, ya susah bro, susah, harus dari samping begini. Nah, dengan cara ini kita klik seperti ini, dia akan langsung seperti kok sama saja gitu ya. Mohon maaf saya mengalami sedikit kesalahan. Nah, convert to Curves, sudah dia jadi Curves ini ya. Contohnya mungkin salah. Contohnya coba kita pakai ini. Contohnya pakai ini. Mohon maaf ini salah ya. Seperti ini nih. Nah, seperti ini. Kita saya kalau bikin icon biasanya saya kepingin ini jadi nempel ke sini, nempel ke sini juga. Ini kan susah ya karena bentuknya yang seperti ini membuat dia itu nggak bisa nempel si ininya. Kalau kotak ini kan bisa nih, kita tempelin ke sini bisa. Nah, enak. Ini nggak bisa kan? Nah, dengan cara ini kita klik. Kok nggak bisa ya? Padahal biasanya bisa loh. Oh iya, caranya pakai ini bro, pakai ADD ya. Nah, mohon maaf teman-teman saya melakukan kesalahan. Untuk memperbaikinya bisa menggunakan ADD, bukan ini. Saya benar-benar lupa ini malam-malam. Saya nggak tahu ini udah berapa menit. Singkat tapi malah jadi lama. Oke, sudah. Jadi ini untuk memperbaiki geometrinya. Ini susah kan? Wah ini saya mau di tengahnya begini nih. Pakai ADD. Langsung bisa di tengah seperti ini. Oke, tadi sampai sini. Ini adalah untuk ini saya nggak tahu, jujur aja. Coba kita saya jarang sekali pakai ini. Saya nggak ngerti apa ini apa. Lalu sini ada my account, ini untuk akun kita. Untuk mengatur dokumen, ini ada yang namanya dokumen setup. Klik aja di sini bisa untuk mengatur dokumen setup. Biar transparan. Kita masuk ke color di sini, kita centang aja transparan background. Dia akan langsung transparan. Ini background, ini blend. Kita tinggal klik oke. Dia akan langsung transparan semua. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oh ya, untuk nge-save klik aja Ctrl S. Ini ya save seperti biasa, tinggal save aja. Oh sudah ada ya, kita lock. Nggak jelas. Oke, untuk export seperti ini kita klik di sini. Nah klik export. Pilih mau artboard mana yang mau di export atau semua dokumen. Kita contohkan nomor satu. Nah di sini kita bisa PNG, JPEG, GIF, PSD juga bisa.
PDF, SVG, WMF, FPS, XR, ADR, TGA, apa nggak jelas. Untuk mengetahui apakah di dokumen kalian itu ada rasternya atau enggak, kalian di sini ada tulisan some areas will be rastered. Berarti di dokumen kalian itu ada rasternya. Iya, kalau mau upload di Microsoft udah pasti ditolak, jadi hati-hati. Kita dicek ininya dulu. Tinggal kita ekspor, mau di mana, save, langsung jadi. Oke, segitu aja. Tutorial singkat yang jadi lama. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya cuma mau berbagi aja untuk latihan saya ngomong, dan saya akan ngomong yang saya tahu aja tadi, dan ya gue juga masih belajar. Oke, terima kasih. Kabur banget.